Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi berhasil mengunduh data kotak hitam Flight Data Recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Data FDR berisi 370 parameter dan penerbangan selama 27 penerbangan, termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Untuk mengetahui update terkini, kita akan bergabung dengan rekan Felmi Lobela dan juru kamera Ria Nuryaningsih langsung dari kantor KNKT. Ya Felmi, dari penyidikan yang dilakukan KNKT terhadap kotak hitam atau data dari FDR, apa yang sudah diketahui dan bisa disampaikan oleh KNKT terkait penyebab kecelakaan Sriwijaya Air SJ182? Ya, sejak Kamis kemarin memang pihak dari tim SAR gabungan ini telah resmi atau secara resmi menghentikan sistem pencarian dan juga pertolongan terhadap korban maupun serpihan ataupun puing pesawat dari Sriwijaya Air SJ182 yang mengalami kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 lalu. Namun meskipun telah dihentikan sistem pencarian atau upaya pencarian dan juga pertolongan, dipastikan pihak dari KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini masih akan terus melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan penyebab pasti dan juga penyebab secara detail dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 beberapa waktu lalu. Dari informasi yang kami terima bahwa memang dari pihak KNKT sendiri masih menduga ataupun adanya dugaan bahwa ada satu sistem di dalam pesawat yang disebut dengan sistem auto throttle yang tidak berfungsi dengan baik saat pesawat lepas landas sehingga menyebabkan pesawat mengalami kecelakaan atau pesawat jatuh. Dan memang sistem ini ataupun yang disebut dengan sistem auto throttle ini memang memungkinkan pesawat, maksud kami memungkinkan pilot untuk bisa mengendalikan ataupun mengontrol tenaga mesin pesawat secara otomatis. Dan juga pihak dari KNKT dalam hal ini penyelidik KNKT yaitu Nur Cahyo Utomo mengatakan bahwa memang ada masalah pada sistem auto throttle dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 beberapa hari sebelum penerbangan menuju Pontianak. Nah, untuk mengetahui masalah yang lebih detail dari sistem auto throttle, maka memang hal yang utama ataupun hal yang perlu ditemukan adalah terlebih dahulu harus menemukan CVR atau cockpit voice recorder yang bisa kemudian mendengar diskusi langsung antar pilot apa yang dibicarakan selama pesawat ini dikendalikan di udara begitu. Dan juga ditambahkan dari pihak KNKT bahwa masih belum jelas apakah sistem auto throttle yang menjadi penyebab dari kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Dan dari laporan awal KNKT pasca penyelidikan memang beberapa waktu lalu tepat pada hari Selasa tanggal 19 Januari kemarin juga KNKT telah merilis laporan awal ini terkait dengan kecelakaan dari Sriwijaya Air 182 di mana juga memang telah diunduh data atau yang disebut dengan Flight Data Recorder atau FDR di mana berisi 370 parameter dan 18 data penerbangan. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa pihak dari KNKT ini masih terus mendalami data yang telah diunduh ini. Dan juga disebutkan masih belum bisa kemudian informasi ini diinformasikan kepada masyarakat terkait juga dengan hasil temuan yang lebih lanjut. Nah, untuk lanjutan dari investigasi atau penyelidikan ini tidak hanya dilakukan oleh KNKT saja, namun bekerja sama dengan tim dari Amerika Serikat ini berjumlah 11 orang yang akan melakukan investigasi lanjutan, di mana juga nantinya setelah investigasi ini dilakukan bersama dengan pihak dari luar negeri, dalam hal ini pihak dari Amerika Serikat, kemudian hasil temuan dan juga hasil investigasi ini akan diumumkan 30 hari atau 1 bulan setelah kecelakaan terjadi melalui laporan yang disebut dengan publikasi laporan awal atau yang disebut dengan preliminary report. Syakri. Iya, Felmi, tadi setidaknya sedikit titik terang sudah didapatkan oleh KNKT terkait data FDR yang sudah bisa dirilis. Namun CVR ini apa update dari KNKT untuk proses pencariannya hingga saat ini? Ya, seperti kami katakan di awal tadi memang baru sebatas dugaan adanya sistem auto throttle yang kemudian yang tidak berfungsi selama pesawat dikendalikan oleh awak pesawat atau dalam hal ini pilot dan juga co-pilot. Oleh karena itu memang untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih detail terkait dengan masalah yang ada dalam sistem auto throttle, maka kemudian pihak dari KNKT juga harus terlebih dahulu ini menemukan atau menggelar operasi lanjutan untuk mencari cockpit voice recorder atau CVR.
Nah, operasi lanjutan ini memang masih terus dilakukan karena beberapa waktu lalu memang sempat ada temuan, namun temuan itu bukan merupakan bagian inti dari CVR, melainkan hanya komponen luar atau bagian dari luar atau casing dari CVR saja. Operasi lanjutan sendiri dipastikan oleh KNKT ini akan dilanjutkan untuk pencarian cockpit voice recorder atau CVR. Khusus pencarian akan dilakukan di Pulau Lancang yang menjadi salah satu titik di mana dugaan terjadinya pesawat atau kecelakaan pesawat dari Sriwijaya Air SJ182, sehingga nantinya setelah dilakukan operasi lanjutan di Pulau Lancang ini akan dilakukan analisis lanjutan oleh KNKT sendiri. Dan tidak hanya itu, Cakri dan juga pemirsa, nantinya juga tim SAR akan tetap melakukan pemantauan dan tindakan lanjutan jika ada temuan. Jadi dalam hal ini tidak hanya KNKT yang bekerja sendiri, namun juga dari pihak tim Amerika Serikat juga akan terus bekerja sama dengan pihak KNKT, dan tentunya untuk melakukan pemantauan ini juga dilibatkan tim SAR yang akan memantau secara langsung dan melakukan tindakan lanjutan memang jika ada temuan dari CVR itu sendiri. Dan juga nanti bila di kemudian hari masyarakat ini diminta, meski sudah dihentikan upaya pencarian dan juga pertolongan terhadap korban maupun puing dari pesawat Sriwijaya Air SJ182, masyarakat masih akan terus diberikan kesempatan untuk kemudian melihat dan menemukan apakah nantinya di kemudian hari, apakah masyarakat melihat dan menemukan bagian yang diduga menjadi korban ataupun pesawat, masyarakat masih tetap akan bisa melaporkan terkait dengan kecelakaan tersebut. Demikian, Cakri. Baik, Felmi, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.